kebangkitan Islam di Eropa dari dilarang jadi agama terbesar kedua. Sebuah transformasi sejarah. Islam di Eropa bukanlah fenomena baru, tetapi kebangkitannya dalam beberapa dekade terakhir menarik perhatian dunia. Dahulu, agama ini sempat dilarang, dikekang, dan dicurigai. Namun kini, Islam menjadi agama terbesar kedua di benua Eropa setelah Kristen. Perjalanan tersebut tidak terjadi dalam semalam, melainkan hasil dari proses sejarah, migrasi, dinamika politik, serta transformasi sosial yang kompleks. 1. Islam masuk ke Eropa. Sejak abad ke-8, Islam pertama kali menjejakkan kaki di Eropa pada abad ke-8, ketika pasukan Muslim dari Afrika Utara menyeberangi Selat Gibraltar dan mendirikan kekuasaan di semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugal sekarang. Wilayah ini dikenal sebagai Al-Andalus, yang selama hampir 8 abad menjadi pusat ilmu pengetahuan, toleransi, dan peradaban yang maju, terutama di kota seperti Cordoba dan Granada. Namun, setelah penaklukan kembali oleh kerajaan Kristen, Reconquista, pada tahun 1492, jejak Islam hampir sepenuhnya dihapus dari wilayah tersebut. 2. Abad Pertengahan. Islam dilarang dan dianggap ancaman. Pada abad pertengahan, persepsi terhadap Islam sangat negatif di sebagian besar Eropa. Agama ini diasosiasikan dengan musuh dari luar, terutama selama masa perang salib antara Eropa Kristen dan dunia Muslim di Timur Tengah. Berbagai negara memberlakukan larangan terhadap penyebaran Islam. Di beberapa wilayah, orang-orang Muslim dipaksa untuk berpindah agama atau diusir. Bahkan dalam literatur dan budaya populer Eropa kala itu, umat Islam sering digambarkan sebagai barbar atau kafir. 3. Kebangkitan Islam modern. Efek pasca Perang Dunia Kedua. Kebangkitan Islam secara signifikan dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Eropa yang luluh lantak membutuhkan tenaga kerja murah untuk membangun kembali ekonominya. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris membuka pintu bagi para imigran dari bekas wilayah kolonial mereka, termasuk dari negara-negara Muslim seperti Maroko, Turki, Pakistan, dan Aljazair. Gelombang migrasi ini membawa populasi Muslim yang signifikan ke Eropa Barat. Mereka datang sebagai buruh, namun perlahan menetap secara permanen, membawa serta keluarga dan membentuk komunitas baru. 4. Islam jadi agama terbesar kedua di Eropa. Kini Islam menjadi agama terbesar kedua di banyak negara Eropa. Berdasarkan data Pew Research tahun 2017, jumlah Muslim di Eropa diperkirakan mencapai 25,8 juta jiwa, atau sekitar 4,9% dari populasi Eropa. Di beberapa negara seperti Prancis dan Swedia, persentase ini bahkan lebih tinggi. Prediksi menyatakan bahwa pada tahun 2050, jumlah umat Muslim bisa mencapai lebih dari 14% di beberapa wilayah, tergantung pada laju migrasi dan angka kelahiran. 5. Islamofobia versus integrasi. Namun kebangkitan Islam di Eropa tidak lepas dari tantangan. Ketakutan terhadap radikalisme dan serangan teroris oleh kelompok ekstrem telah menyebabkan gelombang Islamofobia. Diskriminasi terhadap umat Muslim meningkat, baik dalam bidang pekerjaan, pendidikan, maupun representasi politik. Di sisi lain, banyak Muslim generasi kedua dan ketiga berhasil berintegrasi secara positif. Mereka menjadi dokter, politisi, pengusaha, seniman, dan aktivis. Figur publik Muslim seperti Sadiq Khan, wali kota London, Rachida Dati, mantan Menteri Kehakiman Prancis, dan Ilhan Omar di Aitales adalah contoh keberhasilan integrasi ini. 6. Masjid dan identitas baru. Pembangunan masjid yang pesat di Eropa adalah salah satu indikator kuat kebangkitan Islam. Di Jerman terdapat lebih dari 2.000 masjid, sementara di Prancis ada sekitar 2.500 tempat ibadah Muslim. Menariknya, arsitektur masjid Eropa kini sering mencerminkan identitas lokal. Banyak masjid menggunakan desain kontemporer, terbuka bagi publik, dan mengedepankan interaksi antaragama. 7. Islam Eropa. Bukan Arabisasi,
tapi evolusi budaya baru. Kebangkitan Islam di Eropa tidak serta-merta menciptakan Arabisasi benua. Sebaliknya, terbentuk suatu bentuk Islam yang unik, Islam Eropa yang lebih moderat, terbuka terhadap dialog lintas budaya, dan mengedepankan prinsip pluralisme. Di Belanda dan Jerman, misalnya, muncul komunitas Muslim progresif yang menafsirkan ajaran Islam dengan pendekatan modern. Mereka aktif dalam diskusi tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan gender, hal yang jarang terlihat di banyak negara Muslim tradisional. Lapatan, tantangan internal, krisis identitas di kalangan Muslim muda. Meski kebangkitan Islam memberi banyak harapan, generasi muda Muslim di Eropa menghadapi dilema identitas. Mereka lahir dan tumbuh sebagai warga negara Eropa, namun tetap mengalami perlakuan berbeda karena nama, warna kulit, atau keyakinan mereka. Hal ini menyebabkan sebagian mencari jati diri yang ekstrim, sementara yang lain menjadi agen perubahan sosial melalui aktivisme, kesusastraan, musik, hingga seni, swilan. Fakta menarik, Islam berkembang lebih cepat dari agama lain. Menurut Pew Research Center, Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia, termasuk di Eropa. Penyebab utamanya adalah tingginya angka kelahiran di kalangan Muslim, serta migrasi dari wilayah konflik seperti Suriah, Irak, dan Afghanistan. Lebih menarik lagi, jumlah mualaf atau orang yang masuk Islam di Eropa juga meningkat. Di Inggris, sekitar 20.000 orang masuk Islam setiap tahun, sebagian besar adalah perempuan kulit putih Inggris. 10. Ke depan, akankah Islam menjadi mainstream di Eropa? Pertanyaan besar yang sering muncul. Apakah Islam akan menjadi kekuatan dominan di masa depan Eropa? Jawabannya tidak sesederhana hitungan statistik. Islam di Eropa akan terus berkembang, namun bukan dalam arti menggantikan Kristen, melainkan berdampingan sebagai kekuatan spiritual dan sosial yang signifikan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana membangun jembatan antar keyakinan, bukan tembok. 11. Negara-negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa. Berikut ini adalah beberapa negara Eropa dengan jumlah umat Muslim terbesar. Prancis, sekitar 6 juta Muslim, sekitar 9% dari populasi. Jerman, sekitar 5 juta. Inggris, lebih dari 3 juta. Belgia dan Belanda, masing-masing lebih dari 1 juta. Swedia, sekitar 8% populasinya adalah Muslim 12. Peran pendidikan dan media. Media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi tentang Islam. Sayangnya, pemberitaan sering berat sebelah, lebih fokus pada aksi ekstremis daripada keseharian umat Muslim biasa yang damai. Namun kini, banyak organisasi Muslim dan tokoh muda mulai memanfaatkan media sosial dan jurnalisme digital untuk menceritakan narasi berbeda, memperlihatkan keberagaman Muslim Eropa dan kontribusi mereka. 13. Islam dan demokrasi bisa berjalan bersama. Kebangkitan Islam di Eropa juga memperlihatkan bahwa Islam dan demokrasi tidak saling bertentangan. Banyak umat Muslim Eropa justru menjadi pendorong utama nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan hak-hak minoritas. Komunitas Muslim semakin aktif dalam pemilu lokal dan nasional, menunjukkan partisipasi politik yang sehat dan konstruktif. Dari dicurigai menjadi diakui. Kisah kebangkitan Islam di Eropa adalah perjalanan dari keterasingan menuju pengakuan. Dari masa dilarang dan dimusuhi, kini Islam berdiri sebagai bagian integral dari wajah Eropa modern. Tentu masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Diskriminasi, krisis identitas, serta kebutuhan untuk terus berdialog. Namun fakta bahwa Islam kini menjadi agama terbesar kedua, bahkan di negara yang dahulu menolaknya, adalah bukti bahwa identitas Eropa hari ini adalah mosaik multikultural yang terus berevolusi. Islam bukan lagi orang asing di Eropa. Ia kini adalah tetangga, sahabat, guru, bahkan pemimpin. Dan mungkin dalam beberapa dekade ke depan, bukan kebangkitan Islam yang jadi pertanyaan,
melainkan bagaimana Eropa dan Islam akan bersama-sama membentuk peradaban baru.